Halo guys, welcome back to Spaghetti Craft. Oke, di Special Soup 100 gua akan sharing ke kalian ilmu yang gak kalah penting, yaitu adalah tech generator. Di mana tech generator adalah sebuah mesin yang bisa memproduksi berbagai jenis barang, dan di mana itu nggak perlu material ya, kalian cuman kayak naro sebuah bahan aja, nanti dia akan produksi terus-menerus, kan tinggal AF aja. Nah, kalau kita langsung lihat aja buku DSF-nya ya. Nah, kita buka ini menu awalnya dan kita buka bagian Supreme 2.0. Nah, kita pertama lihat dulu mesinnya. Kita ke mesin dan kita bakal lihat ini dia, teh generator yang bentuknya kayak loom. BTW dia ada ininya ya, ada radiation levelnya. That's why gue pakai hazmat gitu ya. Oke, kita buka aja langsung. Inilah cara craftingnya, dimana craftingnya kalau kita lihat-lihat nih agak rumit nih sebenarnya. Kayak reinforce alloy ingat lah, perlu mesin-mesinan, kayak perlu synthetic ruby, segala macam tuh ya. Menurut gue sih barang-barang yang kalian, bila di awal-awal game tuh kan susah banget buatnya. Nah, itu yang diperluin. Terus nanti si tech generator akan memerlukan sebuah disket atau kaset ya. Dimana atau card machine ini yang akan ditaruh di sebuah tech generator dan memproduksi barang tersebut yang spesifik. Misal kalian naruh nih card machine stone, dia akan menghasilin cobblestone. Atau kalian naruh misalnya card machine slime ball, dia bakal ngasihin slime ball. Atau nggak bahkan card machine nether star, dia bakal ngasihin nether star. Seiring waktu yang ditentuin ya. Makanya kalau kalian melihat sebuah server nih, ada misalnya kayak orang, oh gila banget tuh orang punya satu chest nether star. Emang iya ya dia segabut itu ngebunuhin beribuan-ribuan wither gitu kan ya. Gak juga sih, mungkin dia dari tech generator ini. Walaupun ada metode lain gimana caranya kita bisa farm nether star, tapi gua nggak bahas di video ini ya karena out of topic. Oke, lanjut. Kita bisa lihat lagi nih jenis-jenis lain yang bisa diproduksi lewat tech generator. Banyak banget yang berguna banget bagi kalian. Dari yang oh ya beda beda kaset beda ini ya, beda beda bahan yang diproduksi, beda kerumitan pembuatan kasetnya. Misal kalau cobblestone dia cuma perlu kayak ya udah dia cuma perlu apa tuh namanya? Cuma perlu kaset ini, kaset basicnya yang biasa sama stone ya udah gitu. Terus sedangkan kalau misalnya kita buka yang reinforce sebagai ingot yang cukup rumit pembuatannya, dia perlu material yang jauh lebih advance, jauh lebih susah gitu ya. Jadi hati-hati. Oke, that's that. Itulah si teh generator. Terus gimana interface-nya? Gua akan coba buka interface-nya dulu. Pertama kasetnya. Kasetnya dulu deh. Nah, kita buka kasetnya. Kita buka ke menu awal lagi. Supreme 2.0 lagi. Kita buka disk atau cards ya. Nah, cards ini banyak lah tadi itu ya. Walau kalian bisa sih tinggal kalian buka aja tadi teh generatornya, mesinnya. Nah, kalian chat aja langsung gimana cara crafting ingredients ya, caranya gimana. Itu bisa kok langsung gitu ya. Itu dia. Terus gue buka langsung ke menu awalnya ya. Tampilan interaksinya gimana di teh generator. Kalau kita buka nih, di sini ada empat bagian ya. Pertama di sini, di sini, di sini, sama di sini. Nah, kalau ini ada tempat penaruh kaset. Gue taruh kasetnya ya, coba dong. Gue taruh kaset sini. Nah, kalau kaset sini akan baca di sini karena ini namanya sebuah card machine quartz block, maka dia ada sebuah quartz block yang sedang diproses pembuatannya. Di mana ada semacam cooldown kan tuh ada waktu yang dihitung mundur kan. Tapi kalau walaupun dia 30 menit, sebenarnya dia tuh ngitung SF gitu loh. Jadi kayak lebih lama gitu. Lihat deh. Satu, satu, satu. Noh, lama banget kan. Itu tuh kayak bahkan mungkin 3 sampai 4 detik dari dunia kenyataan ya, kayaknya gitu ya. Nah, nanti kalau misalnya tuh cooldown-nya udah habis nih, misalnya udah 30 menit nih, maka nanti akan ada produksi 64 buah quartz block ditaruh di sini hasil produksinya. Nah, kemudian nanti bakal reset lagi nih cooldown-nya di 30 menit lagi gitu ya. Nah terus, eee, ini kotak apa kalau gitu? Ini adalah tempat buat naruh kalian namanya ada, mob tech head. Di mana mob tech head ini adalah, eee, kepala dari mob tech di mana dia akan digunakan untuk mempercepat laju dari, produksi. Misalnya, kan dia kan lama banget ya, gua akan reset ulang, dia kan kayak 1 kurang 1 detik, kurang 1 detik gitu ya, pokoknya lama banget kan. Sedangkan kalau misalnya kita mob tech, dia akan lebih cepat lagi, misalnya gini ya, sorry salah. Ini kalian perhatiin ya, kalian perhatiin, terus akhirnya gue tambahin misalnya gini, set, 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 dua, dua, tiga, dua, tiga, jauh lebih cepat kan, jauh lebih cepat, kayak 3 sampai 4 kali lebih cepat dibanding yang sebelumnya gitu ya. Tapi kenapa sih gue konfigurasinya kayak gini, kenapa nggak 64, 64, 64, 64, nanti gue akan jelasin ya kenapa.
Oke, lanjut dulu. Gimana cara kita dapetin si mob mob tag head-nya kalau gitu ya. Jadi ada lagi nih yang kalian wajib ketahuin. Pertama, untuk memudahkan kalian membuat mob tag head ya, kalian harus tahu apa yang mau kalian buat. Karena buat mob tag head dia tuh ada 3 buah, 3 macam ya. Gua cek dulu. Pertama kita lihat dulu mob tag collector, kayaknya pengen kiri ya. Yang kiri, nah dia ada 3 buah nih, bisa berupa bisa pakai nanti dapat mob tag head-nya berupa bee, mob tag head-nya berupa golem, mob tag head-nya berupa zombie gitu ya. Kalian main di server apa dan yang paling abundant yang mana? Kalau misalnya kalian eh, zombie ternyata kalian gak ada spawnernya, mungkin dia juga jarang spawn, sedangkan kalian misalnya si apa tuh namanya si Iron Golem gampang dibuat, ya udah kalian pakai Iron Golem. Sedangkan kalau misalnya kalian misalnya kayak bee somehow banyak banget di alam liar, kalian kayak gampang gampang nge-spawnnya, bisa di apa tuh namanya, bisa dikawinin dengan mudah, kalian pakai Kamanzuki. Terserah kalian yang mana yang paling abundant, yang mana yang paling mudah dibuat, yang mana. Ya bisa sih yang AFK ya, pokoknya yang segala yang AFK itu yang kalian buat. Kalau di server yang gue mainin ini, yang paling mungkin dibuat adalah si zombie sama si Common Golem. Tapi yang paling efektif dan efisien menurut gue adalah zombie. Kenapa? Karena kalau misalnya kalian perlu mau bikin common golem bener banget ini bisa. Tapi salahnya adalah kalian harus manual buat ngebangun si Iron Golemnya. BTW, kalau kita menggunakan mesin ini, dia akan mengambil mob tersebut. Jadi itu kayak mob itu hilang gitu loh, hilang. Itu kan harus nge-spawn lagi supaya akan nambah lagi jumlahnya. Bedain aja gue bikin 64 ini. Kalian harus bikin berarti 64 kali 2 ya mungkin ya, 64 kali 2 buat si common golem gitu ya. Wah banyak banget kan gitu. Jadi dua dua empty mob pack ini akan bisa ngasilin satu common zombie gitu ya. Jadi bukan satu, jadi ini enggak, tapi dua gitu ya. Dan nanti gue kasih tau deh tutorialnya ya. Nah, that's that. Terus akhirnya selanjutnya gimana? Jadi tuh selanjutnya adalah gimana cara kita mendapat ini kan. Pertama kita crafting ini dulu, mob tag collector. Nah, nanti baru deh akan ada tampilan mob tag collector. Sini gue akan bawa kalian ke mob tag collector. Sini ya. Nah, ini mob tag collector gue. Dimana mob tag collector juga tetap perlu listrik ya. Dia kan coba mesin nih. Dia perlu listrik. Ini listriknya gue di sini terhubung dengan sumber listrik gue di sana. Ini bisa sini dan akhirnya makanya dia nyala. Nah, ini mob tag collector gue. Dimana di sini akan ditaruh empty mob tag. Empty mob tag gimana dapetinnya tuh kalau gitu? Kita klik aja ini ya, cara craftingnya. Nggak bisa ya? Empty mob tag kita cari di sini. Empty. Nah, empty mob tag. Nah, dia memerlukan stoncang, magical lamp, dan juga ender lamp yang tier 2 ya. Akan menghasilkan satu mob tag. Nah kan ya, kalau kalian lihat nih, ini gampang-gampang susah sih pembuatannya. Pertama buat magical lamp kalian perlu apa tuh nether wart, dan kalau ender lamp kalian perlu banget namanya eye of ender ya. Mereka tricky juga buat dibuat tuh. Jadi ya kayak gitu. Terus that's that. Habis itu kalian buat yang banyak, dan akhirnya kalian sambungin ke sistem pusher kalian. Pusher ini akan mendorong si empty mob tag dalam sini supaya dia akan ditampung nih. Ini langsung tampung aja. Kalian nggak perlu pakai ini sih menurut gua, nggak usah pakai grabber karena apa ya? Karena ini slotnya banyak banget gitu loh. Banyak banget slotnya. Slotnya banyak banget ya udah selesai gitu. Kalian tinggal AFK seharian pun dia nggak akan penuh gitu kan ya. Karena juga agak lama nih buat produksinya. Gitu ya. Terus akhirnya gini, tadi berapa sih jumlah mob tag yang diperluin supaya jadi sorry, berapa empty tag yang diperluin supaya dia jadi satu common zombie ya. Gua akan coba ininya, empty tag-nya. Nah, kita coba ya. Tunggu selesai dulu. Nah, ini ada 64 mob tag ya, dan dia nggak akan bertambah karena gua stop supply si empty mob tag-nya dari si quantum storage gua. Tadi ya. Bentar lagi. Oke, ini 64 ya, 64. Ini 21. Nah, kurang 2 kan? Dia berkurang 2, dia berkurang 2 buah empty mob tag dan akhirnya jadi satu si common zombie. Nanti akan ada delay sekitar 30 detik kali ya, 30 detik 40 detikan. Nah, akhirnya kayak gitu. Nah, gitu ya. Jadi itu gue demonstrasiin gimana caranya gue mendapatkan empty mob gitu ya. Oke, that's that. Simple kan, simple. Terus zombinya di mana, coy? Nah, zombinya tuh dia di bawah sini nih, gue kurung dia. Aduh, gimana cara bukanya? BTW gue ini ya, gue membuat sebuah ruangan di bawah ini, deket sini nih. Dia tuh yang muat cuma zombie doang. Tuh, udah drop. Nih. Nah, ini zombie-nya tuh.
Ini zombinya gue buat sini supaya dia kan spawn di sini nih, akhirnya akan diambil mesin moptek kan, dia akan hilang nih. Ya. Nah, hilang kan? Hilang kan? Hilang karena dia akhirnya diproses di sini. Nah, diproses kan. Akhirnya dia akan produksi lagi nanti. Pas kan dia di spawn nih, kan gue pakai spawner nih. Karena dia udah, nanti tinggal apa namanya, dia akan tinggal spawn lagi dan dia akan disedot lagi sama dia, sama si mesin ini gitu. Itu caranya ya. Jadi si mesin ini dia tuh empty mob tech, empty mob tech lagi. Mob tech collector akan menjangkau 3 blok gitu ya, 3 blok. Jadi kalian ya udah bikinnya spawner, terus pastiin dia cuma bisa spawn di sini doang gitu ya biar efektif. Akhirnya taruh dia deket situ, nanti dia akan ya udah akan disedot langsung oleh si mesinnya gitu. Pastiin nggak ada lubang yang di situ supaya dia benar-benar oke dia pasti akan spawn di sana doang gitu ya. Oke, that's that. Terus what's next? What's next? Sekarang gue akan coba demonstrasiin ke kalian gimana tata letak penaruhan common zombinya supaya itu paling efektif. Karena nyatanya kalau kalian mikir, oh kan ada 4 buah ini ya, ada 4 apa? Ada 4 slot buat naro ini, buat naro si common zombie atau mob tech head-nya. Taruh aja 64 gini. Pasti akan lebih cepet dong gitu ya, misalnya gitu kan. Pasti akan cepet banget kayak gini, paling cepet padahal tuh enggak. Gue akan tunjukin ya. Oke, pertama tuh gini, gue pengen kalian tahu kalau misalnya gue akan bandingin cuman kayak berapa detik yang berkurang dari hitungan sebelumnya. Misal kayak oh dia 29 menit 59 detik. Kan kalau misalnya dia tanpa mob tech head dia berkurang 1, minus 1, minus 1. Sedangkan kalau tadi common zombie kan dia kayak minus 3, yang 32 jamannya ya per kotak. Minus 3, minus 4. Itu yang gue bandingin itu yang cara gue bandingin ya. Apakah dia lebih cepet atau enggak. Oke, sekarang gue akan kesini dulu. Yang empty mob tech gue coba bandingin ya. Pertama gue akan masukin disket tanpa adanya empty mob tech head. Gue taruh sini tanpa gue taruh common zombie-nya di sini. Kecepatannya kurang 1 detik, kurang 1 detik, kurang 1 detik, lama banget kan ya. Ada kali 1,5 jam lebih kalau kalian nungguin ini buat jadi satu slot ya. Terus kalau ini gimana? Kalau yang si common zombie dengan konfigurasi 32, 30, 30, 32 gini ya. Makanya gue akan coba taruh di sini. Ya udah konfigurasinya tinggal gue taruh aja sini. Set. Kurang 3 detik, kurang 2 detik, kurang 3 detik, kurang 2 detik, kurang 3 detik, kurang 2 detik. Jadi kayak konsisten 3, 2, 3, 2 detik ya. Itu ya kecepatannya ya. 3, 2, 3, 2 gitu ya. Minus 3, minus 2, minus 3, minus 3, minus 2 gitu ya. Sekarang apabila gua taruh 64 detik, 64 masing-masing hot sini, apa yang terjadi? Kurang 3 detik, kurang 2 detik, kurang 3 detik, kurang 2 detik, kurang 3 detik, kurang 2 detik. Nah, bener kan? Jadi an important thing adalah ternyata kalau lu naro common zombie yang jumlahnya 64 kayak gini sama yang 3232 gini, 3232 gini, itu sama aja coy kecepatan produksinya. Jadi mending pakai 32 aja. Ini paling maksimal kayak gini ya. Kalian jangan kayak gini. Ini coba kita coba kayak gini ya. Kurang 2 detik, kurang 1 detik, kurang 2 detik, kurang 1 detik. Jadi lebih lama kan ya. Jadi mending kalian sebar kayak gini. Nah, gitu ya. Ini the best efficient and effective ya kayak gini konfigurasinya. Terus kalau kalian tahu nih, common zombie. Ternyata ada yang lebih mantap lagi sebenarnya. Namanya adalah robotik. Coba kita cari ya. Kita buka zombie itu ada apa aja sebenarnya gitu ya. Kalau kita buka mob tech head, dia tuh adalah common zombie yang kayaknya paling rendah ya. Ada juga efficient robotic zombie. Kalian bisa aja kayak hover aja tuh. Maksudnya apa dia? Oh iya dia lebih efektif nih buat menggunakan energinya. Kita tahu kalau misalnya ternyata kalau si tech generator kan tadi boros banget kan listrik kan kayak ngambil 2000 joule per detik ya. Sedangkan kalau misalnya ini dia akan berkurang 20%, lumayan banget tuh sebenarnya. Terus ada lagi, tapi tanpa ada kecepatan ya, tanpa ada kecepatan dari siapa namanya itu, sampai kecepatan si produksinya, cuman kayak dia tambah efisien aja sih gitu. Nah terus ada lagi namanya cloner. Nah cloner itu dia akan bisa meningkatkan produksi langsung dari tambah plus 1 stack. Tapi kayak gitu, kalian memerlukan 64 buah cloner zombie, cloner robotik zombie tier 1 buat apa tuh namanya, buat si dia mendapat 1 stack tambahan gitu ya di setiap saat 30 menitnya habis. Sebenarnya gue gak pernah pakai yang ini ya, karena menurut gue kayak nggak worth it itu buat dibuat. Nah, kayaknya gue pernah buat yang ini, robotic zombie accelerator. Nanti gue akan demonstrasiin di gimana OP-nya dia. Terus sayangnya adalah konsekuensinya dia akan
Dia tuh kerennya adalah dia akan meningkatkan nih, kayak kecepatan sampai 22 kali lipat dibanding yang sebelumnya. Terus tapi dia akan meningkatkan energi sebanyak 20% konsumsinya ya. Jadi kalau misalnya tadi pakai perlu 2000 joule, berarti tambah 20% kira-kira tambah 400 joule gitu ya. Berarti kayak 2400 jadinya per tech generator kalau kalian pakai ini. Tuh. That's that. Terus akhirnya eh, ada lagi tadi yang mutan. Nah, intelligent mutan itu kan dia pakai ini ya, pakai tech mutation. Dimana kalau tech mutation ini dia produksinya kayak mustahil gitu di server yang gue mainin. Karena dia perlu LAM ya, perlu LAM yang muton ini. Sedangkan gue nggak bisa buat gitu ya. Nggak bisa buat di server ini, nggak ada spawnernya juga. That's that. Gue akan lanjut lagi sekarang ke zombie accelerator. Nah, kita tahu ya kalau konfigurasi kayak gini yang paling efisien, gue cobalah dia kayak gini bentuknya. Nah, akhirnya gue masukin disketnya. Kita coba ya, lihat ya. Kurang 5 detik, kurang 4 detik, kurang 5 detik, kurang 4 detik. Iya, kurang 5 detik, kurang 4 detik, kurang 5 detik, kurang 4 detik. Gitu ya. Jadi cepet banget nih, lebih cepat dibanding yang bahkan tadi yang konfigurasi seperti ini. Dia lebih cepat lagi. Bisa hampir 2 sampai 3 kali lipat kali ya, 2,5 kali lipat mungkin. Hitungannya sendiri ya. Nah, gitu. That's that. Terus akhirnya gini, kalian mungkin mikir ya kayak, terus kenapa sih gua nggak pakai ini banyak gitu kan ya? Karena it seems to be more beneficial kan, bener walaupun dia energi banyak. Kan sumber listrik kan banyak gampang dibuat ya. Ini nyatanya adalah kalau kita buka ini cara pembuatannya, dia katanya gampang ya buatannya ya. Dia perlu plastic sheet doang, dia juga gampang. Nah, yang gawe itu sebenarnya ini nih, synthetic ruby sih menurut gue ya. Itu perlu synthetic amethyst, dan itu banyak banget, magical lamp lagi. Ini menurut gue sih mahal pembuatannya. Jadi I don't find it apa ya, worth it. Gue kayak lebih mending buat ini 16 biji deh gitu ya, dibanding gue harus maksudnya 16 biji 16 biji tech generator dengan accelerator berupa si common zombie dibanding gue harus buat beginian kayak 5 stack, 6 stack, capek banget bikin ini tadi kemarin gue nyobain ya. Jadi gitu. Jadi itu sih semua tentang tech generator yang gue tahu. Sebenarnya kalian lagi-lagi kalian terserah mau kalian buat yang mana. eh Feel free kalau misalnya kalian nanya prioritasnya apa sih yang dibuat, atau mungkin ada pertanyaan lain yang kalian mau bingungin, kalian buat tanya di komentar ya. Oke, that's that. Jika ada yang bingung boleh banget tanya di bawah, gue akan bahas juga atau gue akan beri pencerahan. Thank you for watching. Bye.